Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Letak ketenangan itu macam cawan kosong. Ini letaknya. Hati macam cawan kosong. Lalu ketenangan itu airnya. Ditumpahkanlah air ke dalam. Jadi hati kita itu, dibuka hati kita itu untuk menerima ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah engkau membuka hatimu, lalu turun ketenangan itu, maka kalau sudah kau tenang, apapun yang terjadi di dunia ini kau tak takut. Tak bisa ketenangan itu dibangkitkan oleh motivator. Sekarang kan itu yang banyak. Diundang motivator dari Jakarta ke hotel, mematikan lampu, hidup sound system. Semangat, semangat, semangat. Keluar dari hotel, loyo. Tak bisa. Karena ini faktornya bukan ekstern, tapi intern di dalam. Saya terus terang tak ada rasa takut saya. Jadi saya waktu naik helikopter di Jambi itu tak bisa kita ceramah naik mobil karena jarak jauh, hutan jalan. Jadi waktu itu dijemputlah naik pesawat baling-baling. Pesawat baling-baling ini di dalam panas karena kipasnya di luar. Pesawat baling-baling. Jadi begitu kami naik dari Jambi, dari Jambi masuk ke pesawat itu saya tidur, begitu duduk tertidur. Sampai ke tempat. Jadi abang kakak kelas saya, alumni Azhar yang di samping ini, sampai di tempat itu, aku mat, kata dia. Bukan main, takut ku naik pesawat kecil itu tadi. Nampak ku baling-baling, pilotnya bergoyang. Kau ku tengok tertidur, katanya. Nggak ada takut kau? Tidak, abang. Jadi takut itu yang mengusik, letak takut itu di dalam hati juga. Maka kalau dipenuhkan Allah, rasa tenang di dalam hati itu, maka takut itu pun hilang. Siapa yang mendatangkan rasa tenang itu? Allah. Apa janji Allah? Wa amanahum min khauf. Amanah, aman. Hum, mereka. Min khauf, dari rasa takut. Ditenangkan Allah hati mereka, dibuat Allah merasa aman, maka hilang takut. Orang sekarang takut bukan main. Anak sekolah takut tak lulus. Udah jelas ujian online pasti lulus. Takut tak lulus. Udah kuliah takut tak kerja. Udah kerja takut tak nikah. Udah nikah takut tak punya anak. Udah punya anak takut anak nanti sakit cacat. Takut. Jadi kalau takut terus hidup ini, itulah asam lambung naik, gula darah naik, diabetes naik, semua naik. Satu cuma yang turun, asam urat. Turun ke kaki. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain untuk sampai kepada amanahum min khauf itu, balik ke pangkal surat li'ila fi Quraisy. Bagaimana caranya? Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu, banyak-banyak beribadah. Jadi kalau ditanya orang, kok kenapa makin Covid makin banyak pengajian? Kenapa kok makin Covid banyak pengajian? Karena dengan pengajian itulah salah satu wasilah cara turunnya ke ketenangan. Saya sudah banyak jumpa orang macam-macam. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, iya pak, saya ini pegawai pak ustadz, PNS. Lalu saya pikirkan nanti kalau saya pensiun makan apa? Nanti job-job ini hilang, kerja ini lalu susah. Lalu kemudian akhirnya saya belilah tanah. Saya beli tanah, lalu kemudian pelan-pelan tabung, uang SPPD, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang segala uang itu saya belikan tanah. Beli tanah sepetak, beli tanah 2 petak, beli tanah 3 petak, beli bibit sawit, tanam sawit, semprot, jenguk, tengok, pupuk, meruning, potong pelepah, hilangkan rumput. Akhirnya Pak Ustadz buah pasir. Begitu mau dipanen, dipanen orang. Rupanya tanah itu bermasalah.
Nah, udah mau pensiun, tak tidur sampai jam 2 malam. Berputar-putar di kepala itu, mengutuk nasib, melihat masa lalu. Kenapa kau beli tanah? Kenapa kau tanam sawit? Coba kalau kau buat dulu kos-kosan. Coba kalau kau dulu habis nih kan sekarang diambil. Jam 2 malam mata berkedip-kedip tak bisa tidur. Pergilah ke Pekanbaru. Inilah ibu. Cerita orang sedih ibu ketawa. Jadi ternyata tidak semua orang merasakan kesedihan kita. Saya ragu mau melanjutkan ceritanya. Pergilah dia ke Pekanbaru, jumpa psikiater, dia dokter jiwa. Dikasih psikiater inilah obat. Ini obatnya, sesumpit obatnya. Ini obat sumpit itu tempat orang inilah obatnya, yang obat ini dimakan sebelum makan, yang obat ini dimakan sesudah makan, ini dimakan sekali sehari, yang ini dimakan 3 kali. Mendengar obat itu makin bertambah bebannya. Dimakan obat ini tertidur. Begitu udah terbangun, berputar lagi di kepala tadi. Kenapa kau beli tanah? Kenapa ini? Kenapa kau habislah duit kau tuh? Bagus kau kawin sekali lagi kemarin. Kata setan itu bukan kata setan. Setan itu jual macam-macam berbisik dia. Yang itu tak ada dari bapak, tambahan dari saya. Untuk mancing-mancing ibu aja. Akhirnya adalah anak dia kuliah di Universitas Riau di Pekanbaru. Anak dia ini selalu ikut kajian saya subuh Sabtu, kajian hadis di Akramun Nas, Unri Goba. Ya, ada pengajian ustadz di situ. Begitu saya dengar pengajian ustadz, hilang yang berbisik-bisik itu. Lalu kemudian datang saya setiap Sabtu Pak Ustadz. Dia jauh dari Indragiri Hulu, 3 jam naik mobil. Tapi demi hilang ini bisikan-bisikan di kepala ini, kupaksa-paksakan datang Pak Ustadz. Akhirnya aku ikuti pengajian Ustadz setiap Sabtu, hilang dan sehat aku sekarang Pak Ustadz. Pulang dia ke kampung, lama udah ceritanya. Pulang dia ke kampung, dia menjadi aktif, dihidupkannya masjid. Saya diundang ke kampung itu acara lomba rebana ibu-ibu. Semangat dia, balik lagi ke masjid. Disitulah baru saya paham, ternyata ceramah itu menghilangkan susah hati orang, menghilangkan rasa takut orang. Dulu saya ceramah tak tahu saya efeknya itu. Tahu saya ceramah itu ya ceramah aja. Ceramah saya, habis itu tanya jawab, selesai. Dulu gitu, ceramah tanya jawab selesai. Sekarang ceramah tanya jawab, foto-foto pula. Barulah saya paham, rupanya ceramah itu salah satunya adalah mengusir. Setelah saya baca dalilnya, memang ada dalam hadis. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, bersolawat dia. Berkumpul, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah, bersolawat. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang kau lakukan, 4 dibalas Allah. Nazalat alaihimus sakinah. Ini dia. Saya sudah lama tahu hadisnya, tapi nyata langsung dialami orang baru setelah jadi ustaz. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hatinya. Hafat bihimul malaika, turun malaikat. Kalau udah turun malaikat, setan-setan kabur lagi. Begitu setan nengok ada malaikat, cabut kita, gawat ini kata dia. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Wa zakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Salah satu menurunkan ketenangan ke dalam hati adalah dengan pengajian. Jadi kalau sudah ibu ini tenang, pulang dia ke rumah, bapak itu pun bisa ditenangkannya. Anjing herder aja tenang, apalagi bapak tuh. Seorang koruptor didudukkan di kursi terdakwa. Ketika ditanya oleh hakim, makan kau sikit, badan kau bukan gemuk besar, pakaian kau pun biasa saja, mobil kau pun biasa saja, kenapa sampai kau korupsi sebanyak ini? Mengakulah dia di situ. Biniku minta belikan gelang sebesar, minta kaki. Banyak orang tak setuju dengan cerita ini karena seolah-olah di situ perempuan dipojokkan. Iya kan?
Apa laki-laki masuk penjara gara-gara perempuan? Tapi ini fakta, bukan fiktif. Memang bapak itu tak terlalu banyak keinginannya. Dia mau minum teh manis tak bisa, kena diabetes mellitus. Mau makan rendang kambing tak bisa, kolesterol karena sudah kena banyaklah penyakit-penyakit. Jadi kenapa dia tetap korupsi? Karena keinginan. Tapi kalau udah ibu itu mengaji, macam ibu-ibu inilah, mana banyak kali keinginannya kan? Ibu ini tak ada. Ibu-ibu ini sudah selesai dengan urusan dunianya. Tak mau dia cincin besar, tak mau dia rantai. Untuk apa ibu lah rantai? Bukan bisa ditengok orang. Jilbabnya panjang. Orang yang pakai rantai itu kan jilbab dililitkan di leher sini. 3 kali lilit. 3 kali lilit. Baru rantai itu dipasang di luar lilitannya. Kalau jilbabnya panjang mana nampak orang? Mau pakai gelang, tangan tertutup. Ibu-ibu ini udah selesai dengan dunia ini. Mendengar aminnya belum lagi nampaknya ini. Oleh sebab itu ibu-ibu ini kalaupun dia aktif jualan online, kalaupun dia aktif beraktivitas, sesungguhnya yang mau dicarinya adalah menyekolahkan anak yatim, fakir miskin, bagaimana sedekah beras. Jadi dia sudah berpikir akhirat oriented. Inilah yang menyebabkan turunnya ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak di rumah adalah bapak-bapak yang beruntung, Pak. Beruntung. Jangan kau cari satu lagi, Pak. Udah kupesankan udah. Insya Allah garansi aman. Garansi saya ini kalau untuk Batam biasanya bertahan 6 bulan. Jadwal saya kan setiap 6 bulan. Nanti kalau dia udah agak-agak berubah bapak tuh tenang. Saya 6 bulan lagi datang. Nantikan, jangan kemana-mana setelah yang berikut ini.